Halo semua, kenalin nama aku Cindy. Jadi di video kali ini aku mau mereview satu buku yang berjudul Toffee Perburuan Bintang Sirius. Nah, ini dia bukunya. Buku ini tuh ditulis oleh Profesor Yohanes Surya dan diterbitkan oleh PT Kandel. Dan kalau dilihat ya cukup tebal dengan jumlah halaman sebanyak 353. Kira-kira kalian penasaran gak nih? Yuk langsung simak aja sinopsisnya. Kalau dilihat dari covernya, aku kira buku ini tuh tentang luar angkasa, tapi ternyata aku salah. Novel ini tuh menceritakan tentang persahabatan dan persaingan yang terjadi di kalangan anak SMA di sekolah khusus ilmuwan, yaitu Odessa College. Nah, tokoh utamanya itu terpampang jelas di sini, Toffee. Nah, penulis ini mendapatkan inspirasi tersebut dari singkatan Tim Olimpiade Fisika Indonesia. Nah, di ceritanya, Toffee ini itu adalah remaja yang senang melakukan eksperimen fisika. Gak heran kalau dia dijuluki sebagai ilmuwan muda. Dia tuh cukup populer sih di sekolahnya, dan bakat kemampuannya itu diturunkan dari ayahnya yang bernama Profesor Yomoshi. Nah, si profesor ini juga merupakan seorang ilmuwan pemenang Nobel Fisika yang terkenal di kancah internasional. Namun di sisi lain, Toffee ingin menjadi seorang remaja yang normal tanpa dibayangi oleh nama besar ayahnya. Di sekolahnya, ia mempunyai 3 sahabat, yaitu ada Rahul, William, dan juga Billy. Nah, ketiga sahabat ini mempunyai keunikan masing-masing loh. Rahul ini dijuluki sebagai manusia angka karena dia tuh sangat terobsesi oleh angka dan juga uang. Dia nggak suka yang namanya pemberontakan angka dan juga pemborosan. Jadi ya dia cocok banget nih untuk jadi pembisnis. Terus juga ada yang namanya William. Dia itu dijuluki sebagai detektif freak ya, karena dia memang terobsesi untuk menjadi agen-agen rahasia. Selain itu, Billy dijuluki sebagai sang pujangga cinta karena dia senang membuat puisi dan juga terobsesi dengan cinta sejati. Dulu dia tuh patah hati, jadi dia mau banget punya cinta sejati. Aduh, ada-ada aja deh ini si Billy. Nah, selain sahabat, dia juga punya musuh bebuyutan atau saingan berat yang namanya Jupiter. Jupiter ini merupakan putra tunggal dari seorang wali kota dan ya terobsesi dengan kekuasaan. Dia pintar sih, sama kayak Toffee, tapi dia bandel dan licik. Kalau kata anak zaman sekarang sih ya bad genius namanya. Dia sering berbuat onar dan juga menindas anak-anak yang lemah. Cuma Toffee yang berani ngebela, makanya mereka itu jadi musuh bebuyutan. Ada satu hal yang lucu dan unik. Jupiter ini tuh dikawal oleh ketiga pengikutnya yang bernama Theon, Callisto, dan juga Ganymede. Mereka ini memiliki nama yang sama persis dengan satelit yang mengelilingi planet Jupiter. Ternyata nama mereka itu terrealisasi dalam kehidupan nyata karena ketiga orang ini tuh memang selalu mengikuti kemanapun Jupiter pergi. Konflik di antara Toffee dan Jupiter meruncing semenjak adanya kehadiran Miranda, anak baru. Dia itu merupakan gadis cantik yang menjadi primadona dan diperebutkan oleh Toffee dan Jupiter. Bisa dibilang anak baru meresahkan. Dia bahkan menggantikan posisi Jupiter sebagai pemimpin atau ketua di klub fosfor, yaitu klub ilmuwan remaja yang sangat populer di Odessa College. Tapi, semenjak ganti ketua, klub tersebut malah kekurangan dana. Ya, dana itu untuk riset pengembangan teknologi. Siapa lagi kalau bukan karena ulah Jupiter? Dia kan anak wali kota, selain itu juga dia salah satu anggota dewan yang mana mempunyai kekuasaan di sekolah. Makanya klub itu tuh butuh dana dari dia. Supaya nggak ketergantungan klub dari kekuasaan Jupiter, maka Toffee bersama beberapa kawannya itu mengikuti perlombaan yang bernama Science to Generation atau STG yang diselenggarakan di Bandung. Nah, kompetisi ini tuh berhadiah uang tunai sebesar $25.000. Peserta kompetisi ini ada dari 6 daerah, yaitu ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Papua, Kalimantan Barat, dan juga Pulau Kencana. Masing-masing daerah itu yang mengirimkan 5 orang wakil dari sekolahnya untuk mengikuti perlombaan tersebut.
kepala sekolah Odisha itu telah memilih 5 anak untuk mengikuti perlombaan tersebut. Yaitu ada Abigail, si gadis germafobia, karena dia itu paling anti sama yang namanya bakteri dan virus. Ada juga Rahul, William, Billy, dan juga Marcia, adiknya Tofi. Tapi pada akhirnya Tofi menggantikan posisi Abigail untuk berangkat ke STG tersebut. Perlombaan ini tuh dilakukan secara bertahap dengan memecahkan berbagai teka-teki misteri. Persaingan antar tim berlangsung dengan ketat dan sengit. Satu persatu mereka tereliminasi dan juga sehingga diperoleh satu tim yang menjadi pemenang. Dengan berakhirnya STG itu bukan berarti petualangan Tofi itu berakhir. Justru tanpa disadari, Tofi dan kawan-kawannya itu terseret ke dalam sebuah kasus lama, yaitu sebuah kasus yang sempat memakan korban seorang ilmuwan. Dan selama ini tuh berusaha untuk ditutupi oleh Profesor Yomoshi, ayahnya sendiri. Tanpa sengaja, Tofi itu menemukan sebuah cincin Newton, yaitu kayak semacam senjata rudal yang berukuran nano dan bisa merusak DNA dari korbannya. Cincin itu nggak boleh kalau sampai jatuh ke tangan ilmuwan yang jahat. Ada banyak penyusup, penyamaran, dan rahasia yang tentu aja membahayakan nyawa bagi siapapun yang terlibat di dalam kasus tersebut. Selain itu muncullah 2 sindikat rahasia atau mafia paling berbahaya di dunia, yaitu ada Black Shawl dan juga White Hole, yang semakin menambah ketegangan di dalam alur cerita ini. Aku pun jadi bertanya-tanya, siapa ya mereka dan apa tujuan mereka datang? Apa hubungannya dengan ayah Tofi gitu? Nah, untuk kasus ini itu diberi nama Perburuan Bintang Sirius oleh si penulis. Novel ini tuh umumnya ditujukan untuk remaja atau mereka yang sangat menyukai sains sekaligus petualangan. Kelebihan dari novel ini tuh adalah banyak istilah sains yang bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan pembaca mengenai fisika. Istilah tersebut itu dijelaskan singkat pada bagian footnote-nya gitu. Jadi kalau misalnya kurang jelas bisa dilihat dari footnote-nya. Nah, sebagian besar orang akan mengatakan bahwa fisika itu adalah pelajaran yang bikin pusing dan membosankan. Tetapi anggapan itu bisa berubah ketika kita baca buku ini. Ternyata fisika itu bisa menjadi sesuatu yang seru loh untuk dipelajari. Karena fisika itu nggak selalu tentang rumus, nggak selalu tentang hitungan. Justru fisika itu sangat dekat dengan kita. Karena fisika itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Baik secara sadar atau enggak, kita pasti pernah menggunakan prinsip fisika dalam kehidupan. Selain itu, buku ini juga memuat tentang sejarah, khususnya sejarah kota Bandung. Nah, itu diceritain di bagian STG atau Science to Generation. Penulis berhasil bikin aku penasaran karena beliau ini membuat endingnya itu menggantung. Tapi dia ngasih sedikit clue sih tentang apa yang akan terjadi pada kisah selanjutnya. Dan ya, membuat pembaca penasaran pastinya untuk membaca novel selanjutnya. Tapi kelemahan buku ini tuh menurut aku ya, penulis itu kayak dikasih spill tentang karakter dari tokoh gitu di bagian pembukaan atau awal novel. Jadi pembaca itu yang mudah menebak karakter dari tokohnya tersebut. Terus juga ada bagian yang menurut aku tuh kurang detail, jadi aku harus balik lagi ke bagian awal untuk bisa ngerti terhadap karakter dari tokohnya ini gitu. Selain itu, harapan aku sama novel ini ya semoga dapat diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing agar pembaca di seluruh dunia itu dapat menikmati dan membaca novel ini. Dan juga semoga suatu saat ada produser film yang bisa membuat novel ini tayang di layar lebar.
sehingga dapat ditonton oleh seluruh dunia. Nah, secara keseluruhan buku ini sih merupakan buku yang menarik ya, apalagi untuk anak-anak remaja gitu. Aku rekomendasiin buku ini banget sih ke pembaca di Indonesia, apalagi ada banyak ilmu yang bisa kita dapat dari buku ini, khususnya remaja yang menyukai genre science fiction. Ya kalau aku bisa kasih rating ya ratingnya 9/10 kali ya. Novel ini bisa bikin aku memperluas wawasan mengenai fisika dan juga sejarah. Nah, sekian dari review aku pada video kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. So, kalian tertarik gak nih untuk baca buku ini?